Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 673. Chapter 673, Keturunan Naga Tuan. Namun, yang membuatnya terkejut adalah ketika cakar macannya mengenai Blue Silver Emperor, cakar tersebut hanya meninggalkan bekas pada mereka. Dia tidak bisa memutuskannya sekaligus. Ini jauh melebihi harapannya. Harapan awalnya adalah cakar tajam harimau miliknya seharusnya yang paling efektif melawan jiwa-jiwa bela diri tipe pohon anggur ini. Dia seharusnya bisa menebasnya dengan mudah. Tang Wulin mundur dengan cepat. Saat dia mundur, sejumlah besar Kaisar Blue Silver berkumpul menuju Dai Yuyan tanpa henti. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa peringkatnya yang lebih tinggi. Dia baru saja menggunakan Kaisar Blue Silver yang terjalin untuk menghalangi kemajuan Dai Yuyan. Setelah Blue Silver Grace berevolusi menjadi Blue Silver Emperor, itu bukan lagi jiwa bela diri yang tidak berguna seperti sebelumnya. Setiap bilah Kaisar Blue Silver mengandung kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak hanya dapat memutar sesuatu untuk mengikat mereka, tetapi beberapa bagian depan Kaisar Blue Silver yang tidak terlihat juga bisa berubah tajam secara tiba-tiba. Seperti paku tajam, mereka membidik titik buta Dai Yuyan. Untuk beberapa waktu, Dai Yuyan telah mengalami peningkatan yang disumbangkan oleh dua keterampilan jiwanya yang hebat, yaitu penghalang pelindung harimau putih dan transformasi berlian harimau putih. Tapi, dia tetap bergerak seolah-olah dia telah melangkah ke rawa berlumpur. Dia merasa sulit untuk bergerak cepat. Meskipun demikian, Dai Yuyan tidak terburu-buru. Kilatan di matanya masih dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia mengacungkan sepasang cakar macannya dan memotong tanpa henti ke arah Kaisar Blue Silver. Pada saat yang sama, dia berjalan menuju Tang Wulin dengan langkah kaki yang mantap. Dia sesekali membuka mulutnya untuk mengeluarkan seberkas gelombang cahaya intens harimau putih untuk membatasi mundurnya Tang Wulin. Kecepatan pertandingan ini tidak bisa dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Kedua kontestan itu tabah dan kuat. Mereka begitu teguh bahkan penonton rakyat biasa dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di panggung kompetisi. Di ruang tunggu, kontestan lain sangat terkejut ketika mereka melihat bahkan cakar harimau Dai Yuyan tidak dapat memutuskan Kaisar Blue Silver Tang Wulin. Sementara itu, mereka mengira bahwa menutupi seluruh tubuhnya dengan sisi kemas adalah kekuatan pertempuran terbesar Tang Wulin. Mereka tidak mengharapkan jiwa bela dirinya menjadi sama kuatnya. Tang Wulin mundur perlahan. Dia membuat jalan memutar saat dia terus mengaktifkan skill jiwa pertama Kaisar Blue Silver, Bin. Dia menunggu waktunya. Kedua kontestan menunggu kesempatan masing-masing. Mereka menunggu saat optimal untuk melepaskan kekuatan eksplosif mereka. Sampai sekarang, Dai Yuyan belum melepaskan keterampilan jiwa keempat dan kelima. Dia bahkan tidak menggunakan baju besi tempurnya. Begitu dia mengenakan baju perangnya, dia akan menjadi tangguh. Roh Dai Yuyan tenang dan dia stabil seperti gunung yang tinggi. Dia terus-menerus menilai kemampuan Tang Wulin di tengah-tengah pertukaran pukulan dengan Tang Wulin. Keuntungan terbesarnya adalah basis kultivasinya lebih unggul dibandingkan dengan Tang Wulin. Dia juga dilatih dalam teknik rahasia Sekte Tang, metode surga misterius. Dalam hal kekayaan kekuatan jiwa, dia tidak kalah dengan Tang Wulin. Dia benar-benar diperlengkapi dengan baik untuk bertarung dalam pertarungan yang menyeret. Meskipun dia menggunakan dua keterampilan jiwa secara bersamaan, dia percaya bahwa jika dia terus membuatnya lelah, Tang Wulin tidak akan bisa menahan dirinya dan akan melakukan langkah pertama untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, siapapun yang kehilangan ketenangannya akan menandatangani surat kematiannya sendiri. Itu persis karena kedua kontestan mengetahui hal ini sehingga tak satu pun dari mereka yang bergerak untuk menyerang lebih dulu. Mereka hanya melakukan kontak dan bertabrakan terus-menerus karena keduanya mencari peluang yang tepat. Pertandingannya tampak agak lambat, tetapi hanya mereka yang memiliki mata tajam yang dapat melihat bahwa pertempuran seperti itu menarik untuk disaksikan. Setiap detail kecil membutuhkan pertimbangan. Mempertimbangkan langkah Dai Yuyan yang stabil, dia berhasil menangkis sebagian besar serangan Kaisar Blue Silver. Sepasang cakar macannya menari dengan liar di depan melindunginya dari serangan. Dia memukul Kaisar Blue Silver dengan kuat sehingga mereka tidak bisa mendekatinya. Di sisi Tang Wulin, dia terus melambai tanpa henti. Dia mengendalikan Kaisar Blue Silver untuk mengikat lawannya seolah-olah sedang menenun untaian sutra. Matanya sedikit menyipit saat dia terus mencari kesempatan terbaik.
Dalam sekejap mata, 10 menit telah berlalu. Pertandingan ini berlangsung selama 15 menit penuh. Waktu yang dibutuhkan sudah melebihi dari pertandingan sebelumnya. Bahkan pertandingan di mana kedua kontestan mengalami kekalahan pun tidak sesulit pertandingan ini. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa persaingan akan terus berlarut-larut, cincin cahaya besar tiba-tiba muncul di tanah. Cincin cahaya ini mengelilingi Tang Wulin dan Dai Yuyan di dalamnya. Cincin jiwa ketiga di tubuh Tang Wulin akhirnya menyala. Alis Dai Yuyan sedikit terangkat. Sepasang cakar macannya tiba-tiba bergerak lebih cepat. Secara bersamaan, dia menyerang ke depan dengan langkah besar. Meskipun dia tidak tahu keterampilan jiwa Tang Wulin, tampak jelas bahwa keterampilan jiwanya hanya akan efektif di dalam cincin cahaya. Dia akan baik-baik saja selama dia berada di luar jangkauan cincin cahaya. Bintik-bintik cahaya bintang muncul dan dengan cepat menyebar ke seluruh lengannya. Di lengan kiri dan kanan, tangan, lengan atas, dan bahu, potongan baju besi emas muncul. Pola emas gelap menyebar dan watak Tang Wulin yang mengesankan terasa tidak menyenangkan. Dia telah melepaskan armor tempurnya sendiri secara langsung. Bersamaan dengan itu, raungan naga yang nyaring meledak dari tubuhnya. Ketika dia mendengar raungan naga, Dai Yuyan berhenti sejenak. Dia merasakan apa yang Sumu rasakan saat berhadapan dengan Tang Wulin. Di tengah raungan naga, dia merasa telah kehilangan kendali atas garis darah di dalam tubuhnya untuk sesaat. Detak jantungnya tiba-tiba menjadi cepat. Aliran kekuatan jiwanya juga kacau, dan dia gemetar. Dai Yuyan berteriak. Pada titik ini, dia tidak akan menahan lagi. Cincin jiwa kelima di tubuhnya bersinar terang. Seberkas cahaya hitam dan putih dua warna naik dari bawah kakinya dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, siluet harimau raksasa muncul di belakangnya. Rambutnya kembali ke warna hitam dan putih, tapi kali ini, seluruh tubuhnya membengkak. Tingginya mencapai 3 meter penuh. Sepasang cakar raksasa sepanjang 6 kaki. Tubuhnya memancarkan aura neraka yang menakutkan. Rambutnya sebening kristal. Transformasi Dewa Iblis Harimau Putih. Keterampilan jiwa kelima. Ini adalah bentuk terkuat dari jiwa bela diri macan putih. Di bawah peningkatan 3 keterampilan jiwa yang hebat dari penghalang pelindung harimau putih, transformasi berlian harimau putih, dan transformasi Dewa Iblis Harimau Putih, Dai Yuyan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Saat itu, bahkan ketika dia menghadapi Long Yue, dengan 3 keterampilan jiwa yang hebat ini, dia bisa bertahan untuk beberapa waktu. Setelah dia melepaskan transformasi Dewa Iblis Harimau Putih, dia melambaikan cakar macannya. The Blue Silver Emperor hancur berkeping-keping. Dia melompat dan tampak seolah-olah hendak keluar dari dalam lingkaran cahaya. Pada saat ini, auman naga yang dipenuhi dengan aura liar terdengar. Di belakang Tang Wulin, siluet raksasa muncul. Itu adalah kepala naga yang besar. Matanya merah darah. Itu meledak dengan aura yang sangat menakutkan. Itu membuka rahangnya yang besar dan meraung liar ke arah Dai Yuyan. Dai Yuyan merasa seolah-olah sebuah kapal besar menabraknya secara langsung. Tubuhnya jatuh dari langit. Saat dia jatuh, dia melihat bahwa tanaman merambat yang awalnya hanya setebal lengan sekarang lebih tebal daripada paha. Tanaman merambat The Blue Silver Emperor meledak dengan kilau biru tua. Kerangka bagian dalam mereka jauh di dalam berwarna keemasan gelap. Transformasi Tuan Blue Silver. Kamu bukan satu-satunya yang tahu bagaimana mengubah, aku tahu trik itu juga. Ketika pertandingan mencapai titik ini, itu sangat intens. Itu sangat intens sehingga kecepatan di mana Fang Er berkomentar telah meningkat secara dramatis juga. Perhatikan semuanya. Saat ini, kontestan Dai Yuyan baru saja melepaskan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Biasanya, Master Jiwa tidak akan memiliki lebih dari 2 keterampilan jiwa untuk meningkatkan tubuhnya, tetapi jiwa bela diri macan putih adalah pengecualian. Karena batasan keluarga kerajaan, saya tidak bisa menyelidiki detailnya. Tapi, yang perlu diketahui semua orang adalah ini. Di bawah peningkatan 3 keterampilan jiwa yang hebat, kekuatan, kelincahan, dan kekuatan penghancur dari jiwa bela diri macan putih telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Semuanya, lihat, tanaman merambat Tang Wulin tidak bisa lagi menahannya. Ah, tunggu, perhatikan baik-baik semuanya, Tang Wulin telah melepaskan keterampilan jiwa keempatnya. Apa kepala naga raksasa itu? Apakah ini sejenis makhluk jiwa? Mengapa saya tidak bisa mengingat keberadaan makhluk jiwa seperti itu? Ketika Fang Er melihat kepala naga raksasa dari Overlord Dragon, dia sangat heran. Dia tidak ingat pernah bertemu dengan jenis naga seperti itu.
Lagi pula, Overlord Dragon adalah binatang besar yang menakutkan yang hanya ada di zaman purba, dan telah punah sejak awal. Di benua bintang Luo, makhluk jiwa tipe naga seperti itu belum pernah ada sebelumnya. Ketika semua orang melihat kepala naga raksasa, mereka kagum dengan ukurannya. Itu bukan hanya Fang Er, tetapi bahkan Long Yue tidak bisa membantu tetapi duduk tegak. Apa itu tadi? Naga apa itu? Long Yue memutar otak untuk mencari jawaban. Tidak seperti Fang Er, sebagai murid paling luar biasa di Akademi Monster, dia memiliki akses ke semua sumber daya yang dapat ditawarkan Akademi. Dia bahkan telah membaca beberapa dokumen dan buku rahasia. Tuan Naga, mata Long Yue bersinar. Dia akhirnya mengerti sesuatu, meski samar-samar. Maksudmu garis keturunan di dalam tubuhnya adalah garis keturunan Tuan Naga? Tanya Lin San yang ada di sampingnya. Long Yue mengangguk dan berkata, itu sangat masuk akal. Meskipun Tuan Naga adalah naga elemental, dia secara pribadi memiliki garis keturunan Raja Naga Emas. Menurut legenda, Raja Naga Emas adalah bagian dari Dewa Naga kuno. Jadi, Overlord Dragon tidak bisa diperlakukan sebagai elemental dragon biasa. Tidak banyak naga sejati yang lebih kuat dari itu. Itu sangat menjelaskan. Munculnya kepala naga raksasa dari Overlord Dragon sepertinya telah menyesatkan semua orang dengan satu atau lain cara. Soul Land 3 Chapter 674. Chapter 674 Armor Pertempuran Raja Harimau. Jiwa bela diri kontestan Tang Wulin telah menjadi lebih kuat dengan melepaskan keterampilan jiwa keempatnya. Pohon anggur yang sangat tebal. Sepertinya peringkatnya lebih kuat dari sebelumnya. Kontestan Dai Yu yang tidak bisa keluar dari cincin cahaya itu. Tanaman merambat juga tumbuh di dalam cincin cahaya, dan terlihat lebih kuat juga. Lingkaran cincin biru menjulang dari bawah kakinya. Blue Silver Golden Array adalah keterampilan jiwa ketiga Tang Wulin. Sebenarnya, kekuatan terbesar dari skill jiwa ini adalah Elemental Stripping. Itu memiliki efek menahan yang kuat pada setiap atribut elemen. Ia juga memiliki kemampuan untuk mengikat lawan. Jika dalam keadaan normal, Blue Silver Golden Array tidak dapat menahan Dai Yuyan. Lagi pula, kemampuan pembatasnya bergantung pada Bin Blue Silver Grace dan kemampuan menusuk. Namun, di bawah perbaikan yang dibawa oleh Blue Silver Overload Transformation, kekuatan The Blue Silver Golden Array lebih tangguh dari sebelumnya. Tubuh Dai Yuyan diikat dalam waktu singkat dan dia dengan paksa ditarik ke tanah. Dai Yuyan tetap tenang meskipun dia terkejut. Pada saat kritis, cincin jiwa keempat di tubuh Dai Yuyan bersinar terang. Tubuhnya tiba-tiba meringkuk, kemudian, pancaran cahaya hitam dan putih keluar dari tubuhnya. Berkas cahaya berkedip-kedip di udara. Mereka membawa serta kekuatan destruktif yang tak tertandingi. Di bawah peningkatan yang dibawa oleh 3 keterampilan jiwa pendukung yang luar biasa, kekuatan keterampilan jiwa keempat ini, bunuh setan macan putih diangkat ke gagangnya. Dia akhirnya berhasil menembus Kaisar Blue Silver yang tebal itu. Namun, pada saat inilah pedang Blue Silver Grace menusuknya dari tanah. Blue Silver Impaling Array, Skill Second Soul. Sejak keterampilan pengendaliannya mulai berlaku, dia menindaklanjuti dengan serangkaian keterampilan kontrol. Saat ini, Tang Wulin sudah melompat ke udara. Di bawah peningkatan armor tempurnya, dia menebas Dai Yuyan dengan sepasang cakar naga emasnya. Blue Silver Impaling Array tidak akan bisa menahan Dai Yuyan untuk waktu yang lama. Namun, hanya sekejap yang dia butuhkan, sekejap saja sudah cukup. Kemudian, tiba-tiba, tubuh Dai Yuyan hancur dan meledak menjadi kepulan asap hitam dan putih. The Blue Silver Impaling Array telah menusuk seekor harimau kecil yang memiliki tubuh ilusi. Saat itu tertusuk, itu langsung menjadi transparan. Sementara itu, Dai Yuyan sendiri muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Dia mengambil beberapa langkah ringan dan keluar dari jangkauan Blue Silver Golden Array. Senyum tipis muncul di wajahnya. Karena Anda telah melepaskan kemampuan Anda, saya akan melakukan yang terbaik untuk merespons. Pancaran cahaya keluar dari tubuhnya, yang melengkung ke atas. Armor putih bersih dengan pola hitam jatuh di tubuhnya. Tidak beberapa saat kemudian, itu menyatu dengan tubuhnya. Dari tampilan warnanya, armor tempurnya mirip dengan Xie, tapi lebih tebal dan lebih berat. Pauldron di pundaknya berbentuk 2 kepala harimau. Baju perang menutupi seluruh tubuhnya termasuk wajahnya. Armor pertempuran satu kata, harimau. Tiger adalah nama yang diberikan Dai Yuyan pada armor tempurnya. Faktanya, semua Battle Armor Masters satu kata sebelumnya yang memiliki jiwa bela diri macan putih memberi nama yang sama pada Battle Armors mereka.
Dengan armor pertempuran di tubuhnya, aura Dai Yuyan meningkat dengan cepat. Di bawah pengaruh transformasi Dewa Iblis Macan Putih, potongan-potongan logam putih bergabung ke atas dari pangkal cakar harimau sepanjang 6 kaki. Logam-logam itu menempel di sekitar pangkal setiap cakar. Cakar harimau memancarkan lapisan cahaya keemasan gelap. Tubuhnya menjadi transparan seolah-olah terbuat dari kristal. Tang Wulin yang telah melompat ke udara masih menargetkan Dai Yuyan. Seolah-olah dia belum melihat transformasi Dai Yuyan. Sepasang cakar naga emasnya menebas ke bawah. Ekspresi Dai Yuyan berubah. Dia berteriak keras, "Kamu berani." Bagian depan cakar naga emas Tang Wulin bersinar terang dengan cahaya keemasan. Dia meraih harimau kecil dua warna hitam dan putih itu dan menutup cakarnya dengan paksa untuk meremasnya. Harimau kecil itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya saat tersebar di udara. Dai Yuyan mendengus. Aura di tubuhnya segera berubah. Ketika dua pasukan saling berhadapan dalam kesiapan, apa yang tidak berani saya lakukan? Tang Wulin masuk dalam Blue Silver Golden Array. Dia menatap lawannya dengan mata berbinar tajam. Semua ini akan ditangani jika kamu menggunakan armor tempurmu lebih cepat. Dai Yuyan menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tetap tenang. Dia tahu bahwa begitu dia marah, dia akan jatuh ke dalam perangkap anak muda yang licik ini. Dia ingat betul bagaimana Dai Yuyan kalah. Tubuhnya bersinar. Dai Yuyan berlari kencang menuju Blue Silver Golden Array. Dengan perlindungan baju perangnya, tanaman merambat ini bisa dengan mudah lepas dari matanya. Tang Wulin hanya berdiri di dalam Blue Silver Golden Array. Bilah Kaisar Blue Silver yang telah mengalami transformasi Tuan Blue Silver menyembul keluar dari tanah terus-menerus saat mereka mencoba menghalangi langkah maju Dai Yuyan. Di bawah peningkatan armor tempurnya, kekuatan sepasang cakar tajam Dai Yuyan sangat kuat. Para Kaisar Blue Silver semuanya hancur saat dia terus menekan. Bahkan Golden Array Blue Silver tidak bisa menghentikannya sedikit pun. Dai Yuyan saat ini berada di puncak masa jayanya. Membuat jalan ke depan adalah sepotong kue karena dia hampir mencapai Tang Wulin. Saya khawatir pertandingan ini akan segera berakhir. Ada sedikit kelegaan dalam komentar Fang Er. Tang Wulin telah bertahan dengan cukup baik dari tabrakan sebelumnya. Dia berhasil menahan Dai Yuyan untuk sementara waktu dan akhirnya membuatnya menggunakan baju perangnya. Ini saja sudah cukup baginya untuk dibanggakan. Namun, tidak ada pertanyaan tentang hasil pertandingan. Dengan armor tempurnya, kekuatan, kelincahan, dan kekuatan menyerang Dai Yuyan mengalahkan Tang Wulin. Bahkan Kaisar Blue Silver Tang Wulin tidak bisa menghentikan langkahnya. Ada perbedaan mencolok dalam barisan mereka. Kedua lawan mendekat satu sama lain. Cakar harimau kanan Dai Yuyan tersapu di udara. 5 garis bilah cahaya yang menyilaukan ditembakkan langsung ke arah dada Tang Wulin. Anehnya, Tang Wulin tidak mengelak, juga tidak berusaha memblokirnya. Sisik di tubuhnya berubah menjadi sangat cerah. Ding! Di tengah suara yang tajam, sisik naga emas menyala dengan penuh semangat dengan cahaya. Aura Tang Wulin sendiri tiba-tiba meningkat. Bersamaan dengan itu, di antara tanaman merambat Kaisar Blue Silver, sulu emas melesat ke langit dan membungkus dirinya di sekitar Dai Yuyan. Dai Yuyan melambaikan cakar macannya secara naluriah dan ingin membelahnya. Anehnya, ketika cakar macan itu mengenai pokok anggur, meskipun sinar keemasan telah dilepaskan, ia tidak memutuskan pohon anggur tersebut. Sebaliknya, gelombang kekuatan pembalasan datang dan momentum pengisian ke depan Dai Yuyan secara paksa dihentikan. Tak lama kemudian, kepala naga raksasa yang sebelumnya muncul kembali. Itu mengeluarkan geraman memekakkan telinga lagi. Penindasan garis darah tidak seefektif biasanya dalam menghadapi baju besi pertempuran. Meskipun Dai Yuyan masih merasakan esensi darahnya mendidih, setidaknya dia pulih setengah dari waktu normal. Saat ini, tribun penonton dari Star Luo Coliseum sedang gempar. Mereka melihat dengan ketakutan ketika pohon anggur emas membungkus dirinya di sekitar Dai Yuyan sementara kepala naga raksasa itu meraung marah pada Dai Yuyan. Tang Wulin mengulurkan tangannya keluar. Sesaat kemudian, dua benda besar, yang membuat mata semua orang keluar, muncul di genggaman Tang Wulin. Terlepas dari armor tempurnya, cakar naga emas, dan kekuatan Dewa Tang Wulin, ketika dua benda besar ini muncul di tangannya, tubuhnya sedikit tenggelam. Astaga, apa itu? Apa itu? Itu adalah sepasang palu raksasa. Mereka adalah senjata raksasa yang menakutkan dari Misya Hitam. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari palu raksasa. Raungan naga yang menggema menyebabkan garis pola naga menyebar di palu raksasa. Itu adalah energi dari Golden Dragon Shocks the Heavens.
Tang Wulin dengan berani mengayunkan palu kiri. Dia menggambar busur dari arah kiri bawah dan menembak lurus ke arah Dai Yuyan. Meskipun Dai Yuyan telah memblokir raungan naga dengan armor tempurnya, semangatnya menjadi bingung sejenak. Selain itu, dia berjuang dengan ikatan Gold Song. Karena itu, dia kehilangan fokus sesaat. Ketika palu raksasa itu terbang ke arahnya, Gold Song mundur tanpa peringatan. Dai Yuyan yang berjuang kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh langsung ke arah palu raksasa yang masuk. Seberapa besar palu raksasa itu? Soul Land 3 Chapter 675. Chapter 675 Palu Raksasa yang Melonjak. Setiap palu memiliki panjang 5 meter, dan diameter kepala martil mereka adalah 2 meter. Mereka tidak berlubang tapi kokoh. Mengapa Tang Wulin enggan menjualnya? Sepasang palu raksasa ini terbuat dari logam langka, dan kokoh untuk boot. Bobot yang sangat besar dan jumlah logam langka yang digunakan pasti yang terbesar di antara semua senjata Misha yang pernah dia lihat. Selain itu, dia terlahir dengan kekuatan yang saleh, dan dia paling menyukai senjata berat. Bahkan ketika dia menjual Misha tersebut, dia tidak mau menjual sepasang palu raksasa ini. Ketika dia menghadapi lawan yang berbeda, dia telah menyiapkan taktik penanggulangan yang sesuai. Begitu dia tahu jiwa bela diri Dai Yuyan adalah macan putih, dia memikirkan taktik balasan untuk diterapkan. Dengan basis kultivasi Dai Yuyan, kemungkinan dia tidak mengenakan armor tempurnya rendah. Lalu, apa yang membuat Tang Wulin yakin bahwa dia bisa mengalahkannya setelah Dai Yuyan mengenakan baju perangnya? Sejak dia meledak dengan kekuatan barusan, Tang Wulin benar-benar mulai memasang jebakan untuk Dai Yuyan. Dia hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk membuat Dai Yuyan berpikir bahwa dia sudah melakukan yang terbaik atau di akhir akalnya. Ketika seseorang berada di atas angin, seseorang akan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk tergelincir bahkan hanya untuk sedikit. Adapun Dai Yuyan, dengan kekuatan absolut dan dukungan dari baju besi tempurnya, dia tidak punya alasan untuk berpikir mengapa dia tidak bisa mengalahkan Tang Wulin. Dalam keadaan seperti itu, dia akan ceroboh, terlebih lagi ketika Tang Wulin telah menghancurkan jiwa-jiwanya yang membutuhkan waktu untuk pulih. Itu merupakan pukulan bagi Dai Yuyan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menahan amarahnya, dia tetap marah. Di bawah pengaruh berbagai faktor, dan dengan aktivasi armor super naga emas Tang Wulin, Dai Yuyan langsung jatuh ke dalam perangkapnya. Ledakan, kekuatan palu raksasa benar-benar luar biasa. Palu raksasa ini masing-masing lebih dari 2.500 kg. Ditambahkan ke kekuatan luar biasa Tang Wulin, dan dilengkapi dengan Golden Dragon Shocks the Heavens, energi gabungan dari pasukan mereka akan menimbulkan kerusakan yang tak terhitung pada target mereka. Saat itu, bahkan Misha hitam itu sendiri kesulitan menangani serangan palu raksasa ini. Sebelum Soul Masters mencapai pangkat judul Douluo, mereka masih dianggap sebagai manusia. Pada saat Dai Yuyan menyadari palu raksasa itu adalah bola raksasa yang akan menghancurkannya. Dia secara naluriah mengangkat cakar macannya untuk memblokir palu. Tang Wulin memangsa Dai Yuyan yang tidak curiga yang telah dilemahkan dalam serangkaian serangan. Bahkan setelah Dai Yuyan mengalami serangkaian peningkatan dan cakar macannya telah ditingkatkan oleh baju besi tempurnya, bagaimana dia bisa berharap untuk menangkis senjata super berat ini? Dai Yuyan menjadi peluru meriam. Dia terpesona oleh kekuatan serangan Tang Wulin di udara. Tang Wulin menginjak tanah dengan kakinya, raungan naga lain terdengar. Naga emas kecil bangkit dari tanah. Seperti mata air, mereka mendorong tubuh Tang Wulin. Golden Dragon Shocks the Earth tidak lagi digunakan untuk menyerang. Sebaliknya, mereka digunakan untuk mendorong Tang Wulin yang membawa palu raksasa bersamanya. Tubuhnya segera terangkat ke udara. Sepasang palu raksasa membawa kekuatan yang menakutkan dan angin busuk, seperti meteor yang mengejar bulan. Mereka menabrak langsung ke tubuh Dai Yuyan. Tang Wulin tidak menunjukkan belas kasihan. Jika dia memberi waktu kepada Dai Yuyan untuk mendapatkan kembali posisinya, dia tidak akan memiliki kesempatan melawannya dengan baju besi tempurnya. Kejutan dari serangan pertama membuat Dai Yuyan merasa perutnya terbakar. Bahkan jika armor perang satu kata miliknya telah meniadakan sebagian besar dampaknya, kekuatan palu raksasa itu menghancurkan. Itu sangat kuat sehingga ketika esensi darahnya melonjak dan bergolak, jiwanya jatuh linglung. Saat ini, Tang Wulin telah menyusul Dai Yuyan. Sepasang palu raksasa jatuh dari langit dan menghancurkan tubuh Dai Yuyan secara berurutan. Ketika penonton di tribun melihat sepasang palu raksasa yang lebih besar dari Tang Wulin hendak menghantam Dai Yuyan, mereka tak bisa menahan ngeri.
Benar-benar mengerikan. Ini benar-benar mengerikan. Ledakan. Dai Yuyan jatuh dari langit. Menjatuhkan seperti bola meriam, dia jatuh ke tengah panggung kompetisi. Ketika sepasang palu raksasa diayunkan dengan kekuatan penuh, dampaknya lebih dari 5.000 kilogram. Tanggulin mengangkat palu raksasa dan turun dari langit. Dia mendarat di dekat tempat Dai Yuyan jatuh ke tanah. Raungan naga nyaring bergema di seluruh kolisem lagi. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dengan momentum dari penurunannya, dia mengarahkan palu ke arah kawah besar. Seruan sok bergema di seluruh tribun penonton. Orang ini benar-benar mengejar kehidupan pangeran keempat. Di peron, Dai Tianling mencengkeram meja dengan tangannya tanpa menyadarinya. Enci yang duduk di sampingnya tiba-tiba berubah ekspresi saat dia berkata dengan lembut, "Ini buruk." Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, sesosok menyerbu ke panggung kompetisi. Sosok itu mencegat dan memblokir palu Tanggulin. Sosok itu mengangkat tangannya dan secara mengejutkan membubarkan kekuatan yang luar biasa dan mendorong Tanggulin, bersama dengan palu, menjauh. Tanggulin, dengan palu di tangannya, berputar beberapa putaran sebelum dia jatuh ke tanah. Dia terhuyung-huyung beberapa langkah sebelum berhasil menenangkan diri. Namun, di wajahnya, ada bekas senyuman. Orang yang mendorongnya ke samping adalah seorang tetua. Dia ternyata menjadi wasit pertandingan ini. Saat ini, ada 8 cincin jiwa berkedip di tubuh wasit. Ketika dia pergi untuk melihat-lihat kawah, Dai Yuyan sudah berdiri, meskipun tampak agak goyah. Dai Yuyan tampak dipukuli, kepala dan wajahnya tertutup abu, dan sebagian besar tubuhnya terlihat. Dari pauldron hingga pelindung dadanya, armor tempurnya telah berkurang. Bahkan transformasi Dewa Iblis Harimau Putih dan transformasi berlian benar-benar hancur oleh dampak serangan yang intens. "Siapa yang memintamu untuk ikut campur?" Dai Yuyan sangat marah pada wasit. Wasit tertegun sejenak. Jika itu adalah pertandingan lain, dia tidak akan ikut campur sebelum hasil pertandingan diputuskan. Namun, dalam situasi saat ini, jika dia membiarkan palu Tanggulin menjadi benar, ada kemungkinan besar bahwa Yang Mulia Pangeran Keempat akan berada dalam situasi hidup dan mati. Dari sudut pandang wasit, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Ia harus memastikan keamanan para kontestan. Ketika Dai Yuyan dikirim menabrak tengah panggung kompetisi, dia telah memanfaatkan kekuatan dari armor tempurnya dan entah bagaimana berhasil membubarkan sebagian besar dampaknya. Kemudian, dia mengumpulkan semua kekuatannya dan bersiap untuk kesempatan lain untuk menyerang. Serangan palu Tanggulin hampir tidak mungkin untuk diblokir, tetapi Dai Yuyan memiliki keyakinan bahwa dia dapat mengakhiri pertandingan dengan Tanggulin menderita kerugian besar. Meskipun demikian, ketika wasit mengganggu dan menghentikan Tanggulin, hasil dari kompetisi ini telah ditetapkan. Dia tidak bisa lagi membalikkan hasilnya. Sebenarnya, ketika Tanggulin menyuruhnya terjun dari langit, dia melihat ada masalah. Armor pertempuran Dai Yuyan sangat kuat. Itu tidak dibuat dengan sembarang logam langka. Pertahanannya tidak sepenuhnya rusak bahkan setelah pukulan yang begitu berat. Jadi, Tanggulin memanfaatkan kesempatan itu untuk menindaklanjuti dengan serangan lain. Munculnya wasit sesuai dengan harapan Tanggulin. Ini ternyata skenario yang ideal baginya. Kemenangannya baru saja dikonfirmasi. Wasit sedikit tertegun oleh tantangan Dai Yuyan. Setelah Dai Yuyan mengucapkannya, dia menyadari nafasnya yang sesak. Esensi darah di dalam dirinya mendidih. Dia begitu terguncang hingga mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Semangatnya juga bingung. Dia tidak percaya bahwa dia melakukan kesalahan seperti itu. Apapun itu, orang ini penuh tipu daya. Tanggulin telah mencabut sepasang palu raksasanya. Dia memandang Dai Yuyan sambil tersenyum. "Yang Mulia Pangeran Keempat, Anda telah membiarkan dia menang." Dai Yuyan mendengus dengan marah. Dia berbalik dan pergi. Kerugian adalah kerugian. Di bawah pengawasan begitu banyak saksi, dia tidak punya cara untuk menyangkalnya. Tidak peduli bagaimana dia menghibur dirinya sendiri, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak kalah dalam pertandingan ini. Di peron, alis Dai Tianling terjalin erat. Enci menghela nafas pelan, statusnya sangat membantunya, tapi ada kalanya itu belenggu. Di saat-saat terakhir, ia masih memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahannya menjadi kemenangan. Meski harga yang dia bayarkan tinggi, setidaknya, dia masih punya kesempatan. Dai Tianling berkata dengan suara rendah, dia kalah atas kemauannya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Wasit tidak melakukan kesalahan. Enci tersenyum, bukan hal yang buruk bagi Pangeran Keempat untuk kalah dalam pertandingan ini.
Seringkali, hanya ketika seseorang telah gagal barulah orang tersebut benar-benar dewasa. Gai Tianling sedikit tertegun. Kemudian, ujung bibirnya membentuk senyuman tipis. Bintang Luo Kolisem berada dalam kebingungan. Kutukan dan kata-kata kotor dilemparkan, dan ejekan serta lolongan bisa terdengar di seluruh Kolisem. Mereka kebanyakan ditujukan pada Tang Wulin. Beberapa orang mengatakan bahwa dia kejam dan tidak memiliki rasa malu. Ada juga penghinaan atas pilihan senjatanya. Pada kenyataannya, mereka yang masih berpikiran rasional tahu betul bahwa Tang Wulin tidak melanggar aturan kompetisi apapun. Aturan lomba tidak melarang siapapun menggunakan senjata berat. Jika Misha diizinkan, mengapa senjata berat tidak diizinkan? Tang Wulin melenturkan bahunya dan turun dari panggung kompetisi sambil tersenyum. Dia menutup telinga terhadap kutukan dari penonton. Lagi pula, lawannya untuk pertandingan hari ini adalah sang pangeran. Dia seharusnya tidak mengejek penonton lebih jauh. Itu tidak mudah. Dia akhirnya menang dan dia memasuki perempat final. Di pertandingan berikutnya, lawannya adalah Yuanen Yehui. Di antara keduanya, salah satu dari mereka akan lolos ke babak semifinal. Soul Land 3 Chapter 676. Chapter 676 menantikan final. Ada dua lainnya dari Monster Academy yang berhasil lolos ke perempat final. Mereka adalah Long Yue dan Raja Angin Lin San. Tidak seperti Tang Wulin dan Yuanen Yehui, mereka tidak akan saling berhadapan di babak berikutnya. Namun, mereka masih akan saling berhadapan di semifinal. Singkatnya, jika semuanya berjalan dengan baik, Tang Wulin atau Yuanen Yehui akan menghadapi pemenang antara Long Yue dan Lin San di final. Tentunya, pemenang final adalah juara tunggal kompetisi akbar tahun ini. Akademi Shrek seharusnya sudah bangga dengan prestasi murid-muridnya yang telah sampai sejauh ini dalam kompetisi. Meskipun Tang Wulin masih memiliki beberapa strategi untuk pertandingan sebelumnya, strateginya menyusut. Untungnya, dia telah menyelesaikan pertandingannya. Dia baru saja menyelesaikan pertarungan kritisnya. Ketika dia kembali ke ruang tunggu, dia menyadari bahwa Dai Yuyan sudah pergi. Kekalahan itu merupakan pukulan besar bagi Raja Macan. Long Yue masih di sana, Lin San juga ada di sana. Tatapan mereka tertuju pada Tang Wulin. Long Yue tiba-tiba mendekati Tang Wulin. Tang Wulin berdiri di tempatnya dan menunggu Long Yue datang. Penampilan Anda melebihi ekspektasi saya. Tapi, saya harap Anda belum menunjukkan kekuatan tertinggi Anda. Setelah dia mengatakan ini, Long Yue tertawa, berbalik dan pergi. Lin San juga memandang Tang Wulin dengan penuh minat. Sayang sekali, aku tidak akan menghadapimu di kompetisi solo. Dalam kompetisi tim, saya harap saya bisa merasakan beberapa taktik terampil Anda. Temanmu di sana juga tidak terlalu buruk. Orang yang dia maksud adalah Xie Xie. Saat ini, Xie Xie masih tertidur lelap. Suara dunia luar tidak mengganggunya. Tang Wulin membungkuk untuk membawa Xie Xie, tetapi dia dihalangi oleh Yuanen. Biarkan aku yang melakukannya. Hah, Tang Wulin tercengang. Kemudian, dia melihat Yuanen Yehui menggunakan pelukan putri untuk menggendong Xie Xie di pelukannya. Dia berhati-hati untuk tidak membangunkan Xie Xie. Kemudian, dia berjalan keluar dengan langkah besar. Senyuman muncul di ujung bibir Tang Wulin. Itu mengungkapkan sedikit kecemburuan. Debu akhirnya mengendap di kompetisi tunggal di mana 8 kontestan akan tersingkir dari 16 besar. 8 teratas akan ditentukan kemudian. Ada satu kontestan yang tidak bisa mengikuti babak selanjutnya karena cederanya yang terlalu parah. Lawannya adalah Long Yue. Itu berarti Long Yue tidak akan menghadapi pertarungan di babak berikutnya, dan dia akan langsung melanjutkan ke semifinal. Namun, tidak ada yang mengira bahwa Long Yue memiliki keuntungan apapun. Alasan mengapa dua kontestan sebelumnya bertarung dengan sungguh-sungguh adalah karena mereka jelas tahu lawan mereka di pertandingan berikutnya adalah Long Yue. Tidak ada kemungkinan mereka mengalahkannya. Mereka mungkin juga harus berjuang habis-habisan untuk mendapatkan ketenaran di perempat final. Ada 2 orang masing-masing dari Monster Academy dan Shrek Academy yang lolos ke perempat final. Ini akan menjadi situasi di mana mereka masih diadu satu sama lain. Berbagai berita dan media cetak meliput langit dan bumi. Bahkan ada judul yang berbunyi, selama Akademi Shrek memasuki final, mereka pasti sudah menang. Tentu saja, lebih banyak judul yang berada di sepanjang baris, kembali ke tempat asalmu, Shrek. Namun, tidak ada keraguan bahwa kekuatan kontestan dari Shrek telah diakui.
Wakil Presiden Tang Bingyao memberi selamat kepada Penatua Kai dan menyatakan bahwa federasi akan memberi penghargaan kepada Tang Wulin dan mereka yang telah menunjukkan kinerja luar biasa selama kompetisi besar ini. Secara alami, ini harus menunggu sampai mereka kembali ke benua Douluo. Hanya setelah dia memasuki kamar hotelnya, Tang Wulin menggosok telinganya. Dia tidak tahan lagi. Itu akhirnya menjadi tenang. Kemudian, dia melepaskan bola kapas kecil dari masing-masing telinganya. Kemampuan kedap suara dari bola kapas tidak buruk. Namun, mereka hampir tidak bisa menahan keributan di Star Luo Coliseum. Pemenang pertandingan antara dia dan Yuanen akan menghadapi Long Yue. Kemungkinan besar itu adalah Long Yue. Wulin, kamu menang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari balik pintu. Tang Wulin membuka pintu. Apa yang dia lihat adalah Ye Xinglan yang tampak lelah berdiri di luar pintunya. Xinglan, kenapa kamu terlihat begitu mengerikan? Tang Wulin dengan cepat memintanya untuk masuk. Orang yang datang bersamanya secara mengejutkan adalah Su Lizhi. Begitu pula Su Lizhi tidak terlihat baik. Namun, tidak seperti Ye Xinglan, penampilannya dikaitkan dengan suasana hatinya yang buruk. Sister Xinglan bekerja terlalu keras. Dia tidak tidur beberapa hari ini. Yang dia lakukan hanyalah bermeditasi dan membuat baju perang, kata Su Lizhi dengan nada khawatir. Tang Wulin berkata, Xinglan, ini tidak baik untukmu. Ye Xinglan tersenyum datar, tidak ada yang buruk tentang itu. Saya sudah menyerah pada kompetisi ini. Jangan bilang kalau aku bahkan tidak bisa melakukan ini. Meskipun saya mungkin lelah, saya telah meningkat dalam membuat armor perang. Cukup bicarakan tentang ini. Silakan datang ke tempat saya nanti. Saya memiliki beberapa bagian yang baru dibuat. Tang Wulin memandang Su Lizhi. Meskipun Su Lizhi khawatir, dia masih mengangguk. Mereka tahu betapa keras kepala Ye Xinglan. Ketika wanita ini serius tentang sesuatu, dia bisa sangat bersikeras. Tang Wulin menghela nafas pelan. Dia bisa melihat mengapa Ye Xinglan tidak terlihat baik karena dia telah menggunakan roti kacang haus darah. Itu menjelaskan penampilannya. Ye Xinglan tersenyum. Saya baru saja menonton rekaman pertandingan Anda, dan Anda cukup bagus. Sejujurnya, jika saya dihadapkan dengan palu raksasa Anda, saya tidak akan tahu bagaimana saya bisa melawan mereka. Untunglah Anda telah menunjukkan keahlian Anda pada saat-saat paling kritis. Tang Wulin tersenyum kecut. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kami tidak memiliki perlengkapan perang satu kata yang lengkap. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan ketika kita menghadapi lawan yang kuat adalah dengan membatasi mereka. Karena itu, saya semakin yakin bahwa pilihan yang saya buat sebelumnya adalah bijaksana. Hanya ketika perlengkapan perang kita dan diri kita sendiri digabungkan menjadi satu, kita dapat mengeluarkan potensi penuh kita. Masih ada beberapa perbedaan dengan yang kita kenakan di tubuh kita. Aku benar memilih armor perang satu kata paduan roh. Ye Xinglan mengangguk, bahkan jika kita belum bisa meningkatkan armor pertempuran menjadi armor pertempuran dua kata, efek peningkatan dari armor pertempuran satu kata paduan roh akan berbeda dari yang dibuat melalui proses biasa. Pelepasannya juga akan berbeda. Kami hanya harus berusaha lebih keras. Dalam waktu singkat, kita juga akan memiliki perlengkapan perang lengkap kita sendiri. Ye Xinglan dan Su Lizhi pergi. Tang Wulin mengatupkan bibirnya. Dia bisa melihat artinya di kedalaman mata Ye Xinglan. Dia tidak boleh kalah. Dia harus selalu mengejar kemenangan, mereka semua harus. Terlepas dari siapa lawannya, mereka harus melakukan level terbaik mereka. Pertandingan berikut adalah apa yang diprediksi kebanyakan orang. Dari perempat final hingga semifinal, Yuanen Yehui menyerah pada pertandingan secara sukarela yang menjamin Tang Wulin tempat di semifinal. Tang Wulin tidak menyadari keputusan Yuanen. Itu di panggung kompetisi ketika Yuanen Yehui tiba-tiba mengumumkan bahwa dia menyerah. Tang Wulin bertanya mengapa dia membuat keputusan itu. Sikapnya jelas. Jika mereka bertarung, terlepas dari siapa yang memenangkan pertandingan, kekuatan tempur orang lain akan melemah, dan itu tidak akan bermanfaat untuk pertandingan yang akan datang. Apalagi, mereka masih punya 2 lawan 2 dan kompetisi beregu. Yuanen ingin menyimpan kekuatan tempurnya untuk pertandingan tersebut. Long Yue dan Lin San juga berhasil mencapai semifinal. Di babak semifinal, Lin San tidak menyerah seperti yang dilakukan Yuanen Yehui. Sebaliknya, dia memilih untuk menantang Long Yue. Tidak ada keraguan tentang hasilnya. Dia telah menunjukkan kekuatan tempur yang lebih besar dari saat dia melawan Xie Xie, dan dengan peningkatan armor pertempuran satu kata, dia berhasil membuat Long Yue lari untuk uangnya, tetapi dia masih kalah pada akhirnya.
Dari awal sampai akhir pertandingan, Long Yue tidak menggunakan armor tempurnya. Tang Wulin menyaksikan pertandingan itu dengan matanya sendiri. Setelah dia melihat pertandingan itu, ekspresinya berubah suram. Long Yue benar-benar kuat. Dia sangat kuat sehingga dia tidak bisa memikirkan strategi pertempuran apapun yang bisa efektif ketika dia menghadapinya dalam pertempuran. Lawan seperti ini membuat ketakutan di hati seseorang. Di babak semifinal, kekuatan lawan Tang Wulin juga sangat kuat. Namun, dia telah bertarung dengan panik di pertandingan sebelumnya yang mengakibatkan armor perangnya rusak parah. Tang Wulin memanfaatkan titik lemah dan mengakhiri pertempuran dalam 10 menit. Para pesaing untuk final telah ditentukan. Tang Wulin Academy Shrek versus Long Yue Academy Monster. Pertandingan itu disebut sebagai pertarungan dua naga oleh petugas. Setelah istirahat sehari, pertandingan akan digelar pada pagi hari kedua. Pertandingan itu akan menjadi pertarungan terbesar dari kompetisi akbar tahun ini. Di banyak tempat perjudian, taruhannya mendukung kemenangan Long Yue di mana kemungkinannya 10-1 untuk Tang Wulin sedangkan itu hanya 1-2 untuk Long Yue.